Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in, irhamni yarhamukumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat berkumpul, duduk, mengambil keberkahan di rumah Habib Alawi bin Ahmad Bahsin radhiyallahu anhu. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal muslimin yarhamni yarhamkumullah. Sedikit kita akan menjelaskan bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan apa saja yang beliau anjurkan kepada kita ketika di bulan puasa. Dimulai dari sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung waktu. Penghujung waktu daripada waktu sahar. Waktu sahar itu waktu singkat menjelang fajar atau menjelang waktu azan subuh, lebih kurang dikatakan 15 menit atau 10 menit menjelang waktu subuh, itu waktu sahar. Maka aktivitas yang kita lakukan di waktu sahar tersebut itulah dinamakan sahur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sahurnya di penghujung dari waktu sahar, di penghujung. Kalau dia ngomong sempat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahur ketika di penghujung waktu sahar. Jadi perlu kita, kalau ada orang nanya itu kita jawab, Nabi SAW itu sahurnya bukan cak kita ini. Lalu kita ini macam-macam ada kan. Kita nak makan nasi kuah dulu atau masak tempe, telur dadar, umpam. Kalau Nabi SAW itu cukup dengan hitungan ganjil daripada buah kurma, itu sudah cukup bagi Nabi SAW untuk bersahur. Maka sahur ini adalah salah satu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasaharu, kata Nabi, fa inna fis sahur barakah. Karena di dalam sahur tersebut Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan. Allah letakkan keberkahan di dalam sahur tersebut. Maka rugi bagi orang-orang yang tidak galak bangun sahur. Nah, itu di waktu sahur. Kemudian amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan puasa itu menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah ataupun memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam artian kalau di bulan-bulan lain itu kita tidak baca Al-Quran, tidak. Tetapi di bulan Ramadan ini kita memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, karena seperti mana dikatakan Ustaz Abdul Bahsin tadi, amal kita dilipat gandakan. Sunnah-sunnah ini seperti mana pahala wajib. Amal sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu seperti mana pahala wajib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal sampai kapan? Sampai waktu berbuka puasa. Ketika berbuka puasa itu di situ ada lagi amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berbuka di situ ada beberapa amalan yang diajarkan oleh Nabi ataupun bacaan di antaranya. Yang pertama kita membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar sebanyak 3 kali. Kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna 3 kali juga. Kemudian ditutup dengan ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Sampai kapan gitu? Sampai masuknya waktu azan maghrib. Ketika masuk waktu azan maghrib berhenti kita membaca daripada doa-doa tersebut. Ketika masuk waktu azan maghrib, Allahu Akbar, maka di situ disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kita mentakjil daripada buka puasa kita tersebut. Mentakjil di sini artinya mensegerakan. Kita mempercepat daripada membatalkan puasa. Kalau kita biasa galak juga di luar itu, di situ ada makanan berburu takjil. Berburu takjil itu berburu makanan cepat saji. Maksudnya berburu makanan yang cepat kita makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka itu takjil. Takjil itu apa? Dengan mengambil daripada kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasanya dengan kurma. Pertama kita ketika azan Allahu Akbar, maka ambillah kurma dengan hitungan ganjil. Nah itu 1,
3 ataupun 5 ataupun seterusnya dalam hitungan ganjil. Maka kita bismillahirrahmanirrahim, ambil kurma, baca doa Allahumma barik lana, langsung kita makan, batalkan puasa kita. Kemudian yang kedua, langsung minum air, baik itu air zam-zam kalau ada, ataupun air putih, ataupun air teh hangat. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah minum tersebut, kita membaca doa dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajri insyaallah. Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, dan urat-urat telah basah, wa thabatal ajri insyaallah pahala kita bakal diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini setelah kita makan membatalkan daripada buka puasa tersebut. Kemudian yang keempat, ada lagi doa yang membatalkan puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu aku berpuasa, wa bika amantu, dan denganmu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu tadi aku berbuka, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini doa-doa setelah kita berbuka puasa. Kemudian yang kelima adalah baca doa yang kita inginkan. Kita panjatkan doa. Di situ kata Rasulullah SAW, "Lis-shaim inda iftarihi da'watul mustajabah." Ketika seseorang mukmin itu berpuasa, berbuka puasa, di situ ada doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi bagi orang-orang yang melalaikan daripada doa tersebut. Jangan sampai kita lalaikan dengan makanan yang ada di depan kita, macam-macam makanan. Jangan sampai kita lalaikan. Maka kita utamakan dulu untuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, karena di situ doa mustajabah. Doa kita minta akhirat, minta dunia, minta sukses, di situ insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mukmin itu di situ Allah Subhanahu wa taala letakkan doa mustajabah. Ada jatah-jatah mereka masing-masing, karena di situ ada jatah mereka. Rugi kalau tidak dipakai. Kemudian setelah buka tersebut, di situ lagi ada amaliyah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mandi sunnah di bulan Ramadan, yakni mandi sebelum salat tarawih, sebelum salat qiyamul lail. Ini sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masuk salat tarawih. Salat tarawih ini yang dulunya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Afdalnya salat tarawih itu 20 rakaat. Karena ada hadis tawatur yang menyebutkan, yang dipraktikkan langsung oleh banyak daripada sahabat, ratusan sahabat, bahkan ribuan tabi'in, sampai ke zaman kita sekarang ini dilakukan. Afdalnya 20 rakaat. Salat tarawih ini dulunya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namanya qiyamul lail, namanya salatul qiyamul lail, karena dilakukan setelah ba'dal isya, itu disebut lail, malam. Karena tarawih itu jamak daripada tarwihan. Tarwihan itu artinya mengistirahatkan diri kita, mengistirahatkan daripada diri kita. Qiyamul lail itu di bulan Ramadan disebut tarawih karena banyak istirahatnya. Banyak istirahatnya. Kita sholat tarawih ini banyak istirahat. Setiap 4 rakaat di situ kita beristirahat, membaca doa ataupun gosida. Di situ banyak istirahat, maka disebut dengan salatut tarawih. Karena dulu sudah dilakukan oleh Nabi SAW, tapi waktunya tidak ada bersamaan. Waktu Nabi SAW dengan para sahabat tidak ada bersamaan. Ada lagi sahabat yang salat tarawih itu dewean, ada yang berdua, ada yang bertiga, macam-macam, tidak ada sama. Kemudian ada inisiatif daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hingga para sahabat ini semakin lama semakin banyak salat tarawih, salat qiyamul lail. Maka Sayyidina Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan daripada para sahabat, ada satu imam dan juga ada satu makmum. Maka disebutlah dengan salat tarawih. Ma'asyiral hadirin, yarhamni yarhamkumullah. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.